siang Pak Rosil dan teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Somalia. Saya Nisha Prilia Beno. Saya Modesta Rahwana Oe. Saya Nita Timo. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul penjualan dan piutang. Pertama-tama kita harus mengerti apa itu penjualan dan piutang. Pengertian penjualan sendiri adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada pelanggan untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan. Penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Kemudian piutang adalah tagihan atau hak perusahaan untuk menerima sejumlah uang dari pelanggan yang timbul karena penjualan barang atau jasa secara kredit dan akan dibayar pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya tujuan penjualan yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan perusahaan, di mana perusahaan harus menghasilkan pendapatan yang memadai dari penjualan untuk dapat membiayai seluruh biaya operasional, membayar gaji karyawan, serta mengembangkan bisnis lebih lanjut. Yang kedua, mencapai target laba, di mana laba adalah selisih profit antara pendapatan dan biaya, di mana mencapai target laba memastikan perusahaan mampu memberikan imbalan hasil kepada pemilik dan investor, serta membiayai ekspansi. Dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang, merekomendasikan produk kepada orang lain, dan menjadi pelanggan setia, di mana kepuasan pelanggan adalah aset jangka panjang perusahaan. Yang keempat, menjaga kelangsungan usaha, yaitu kelangsungan usaha bergantung pada arus kas yang stabil dan penjualan yang konsisten, memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang tanpa mengalami krisis likuiditas. Yang berikut tujuan piutang. Yang pertama, menjaga likuiditas perusahaan, yaitu memastikan dana yang terikat dalam piutang dapat masuk kembali secara tepat waktu, sehingga perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, membayar operasional, dan menjaga kelancaran arus kas tanpa mengalami kesulitan pembayaran. Yang kedua, meminimalkan risiko piutang tak tertagih, yaitu melakukan pengendalian mulai dari penilaian pelayanan kredit, pelanggan hingga penagihan teratur, guna menurunkan kemungkinan jumlah tagihan yang tidak dapat dikumpulkan dan berubah menjadi kerugian yang mengurangi laba serta aset perusahaan. Yang ketiga, mendukung peningkatan penjualan kredit. Dengan sistem pengelolaan yang terstruktur, perusahaan dapat memberikan syarat pembayaran yang kompetitif dan aman kepada pelanggan. Hal ini menarik lebih banyak pembeli, mendorong volume transaksi naik, dan memperkuat posisi persaingan di pasar tanpa mengabaikan risiko. Yang keempat, menyediakan informasi yang akurat, yaitu mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan posisi piutang secara tepat dan andal. Informasi ini menjadi dasar yang benar bagi manajemen dalam mengambil keputusan kebijakan kredit, penilaian kerja, serta penyusunan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Yang berikut landasan konseptual penjualan dan piutang. Yang pertama, ada penelitian oleh Pratama pada tahun 2021. Pemisah fungsi yang tegas antara bagian penjualan, bagian penguji kredit, dan bagian kas mampu menurunkan tingkat salah saji dan meminimalkan manipulasi dan piutang hingga 85%. Yang berikut penelitian oleh Handayani pada tahun 2024, yaitu pengaruh volume penjualan terhadap return on asset atau ROA dengan perputaran piutang sebagai variabel moderasi. Dan yang terakhir ada penelitian oleh Wijaya dan Lestari pada tahun 2023, yaitu average collection period atau rata-rata jangka waktu pengumpulan piutang yang melebihi standar industri akan langsung membebani arus kas operasional yang memaksa perusahaan mencari pendanaan eksternal berbiaya tinggi. Berikut kesimpulan. Penjualan merupakan kegiatan menawarkan dan menjual barang atau jasa kepada pelanggan untuk memperoleh pendapatan. Sementara itu,
Piutang adalah tagihan yang dimiliki perusahaan akibat penjualan yang dilakukan secara kredit. Keduanya saling berkaitan karena penjualan kredit akan menimbulkan piutang yang harus ditagih dan diterima perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan penjualan dan piutang yang baik sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional dan menjaga kondisi keuangan perusahaan. Baik, sekian dari kami. Kami membuka sesi pertanyaan untuk kelompok 6. Silakan. Saya dari kelompok 6 akan bertanya, apa indikator utama yang digunakan kelompok Anda untuk menilai bahwa kebijakan piutang perusahaan saat ini sudah berhasil menjaga likuiditas dengan baik, bukan malah memperburuknya? Pertanyaan yang kedua. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kedua. Tujuan utama penjualan kredit adalah untuk meningkatkan volume penjualan perusahaan. Namun, bagaimana manajemen menentukan batas aman agar peningkatan penjualan ini tidak menimbulkan risiko piutang saat tertagih yang dapat merugikan perusahaan? Baik, saya akan memberikan pertanyaan nomor 3. Apa yang dapat terjadi terhadap perusahaan jika piutang tidak dikelola dengan baik dan banyak piutang yang tidak tertagih? Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Mengapa informasi piutang yang akurat diperlukan dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan? Ini pertanyaan dari kami. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menjaga likuiditas perusahaan, memastikan dana yang terikat dalam piutang dapat masuk kembali tepat waktu, sehingga perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, membayar operasional, dan menjaga kelancaran kas tanpa mengalami kesulitan pembayaran. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, bagaimana menentukan batas aman penjualan kredit. Untuk memastikan peningkatan penjualan kredit tidak menimbulkan risiko piutang tak tertagih, manajemen perlu menerapkan beberapa langkah pengendalian yang terukur. Pertama, perusahaan dapat menggunakan analisis 5C, yaitu menilai calon pelanggan berdasarkan karakter, kapasitas finansial, modal yang dimiliki, dan jaminan yang bisa diberikan, serta kondisi ekonomi saat ini. Yang kedua, perusahaan perlu menetapkan batas kredit atau plafon maksimum bagi setiap pelanggan agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak saja. Yang ketiga, syarat pembayaran harus ditetapkan secara jelas, misalnya pembayaran dalam 30 hari dengan insentif diskon 2% apabila pelanggan membayar dalam 10 hari pertama. Yang keempat, dan yang tidak kalah penting, perusahaan harus secara rutin memantau umur piutang melalui aging schedule, yaitu melaporkan yang mengelompokkan piutang berdasarkan berapa lama sudah jatuh tempo, sehingga piutang yang mulai menunggak bisa segera ditindaklanjuti sebelum mengalami kerugian. Yang saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, apa yang terjadi jika piutang tidak dikelola dengan baik? Jika piutang tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat serius dan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Yang pertama dan yang paling langsung terasa adalah arus kas perusahaan akan macet, sehingga perusahaan kekurangan uang tunai untuk membiayai operasional sehari-hari. Selanjutnya, piutang yang tidak tertagih harus dihapus sebagai kerugian yang pada akhirnya akan menurunkan laba perusahaan secara signifikan. Kondisi ini juga dapat membuat perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya kepada bank maupun pemasok, sehingga operasional bisnis pun ikut terganggu karena tidak ada dana untuk karyawan. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan, perusahaan bahkan bisa terancam kebangkrutan meskipun angka penjualannya tidak terlihat tinggi di atas kertas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu mengapa informasi piutang yang akurat sangat penting. Informasi piutang yang akurat memegang peranan yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Pertama, data piutang
dasar bagi manajemen untuk memutuskan pelanggan mana yang masih layak diberikan kredit dan mana yang harus dihentikan fasilitas kredit. Kedua, dengan mengetahui secara akurat kapan piutang akan cair, perusahaan dapat merencanakan arus kas dengan lebih baik, termasuk menentukan waktu yang tepat untuk membayar supplier, gaji karyawan, dan kebutuhan operasional lainnya. Ketiga, piutang merupakan salah satu komponen aset dalam neraca keuangan, sehingga jika datanya tidak akurat, maka laporan keuangan secara keseluruhan menjadi tidak dapat diandalkan dan keputusan yang diambil berdasarkan laporan tersebut bisa menjadi keliru. Keempat, informasi yang akurat memungkinkan perusahaan mendeteksi lebih awal piutang yang berpotensi macet, sehingga tindakan penagihan bisa segera dilakukan sebelum kerugian semakin membesar. Terakhir, data piutang yang akurat juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan kreditur, karena mereka menggunakan informasi tersebut untuk menilai kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Baik, apakah jawabannya diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.